wilayah ini Om Oni, Om Lambert ke wilayah kekuasaan. Jadi dong harus tetap mendampingi ya, Om Oni Pulo dan Om Lambert. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih karena tidak gampang rakyat mau membuang waktu untuk menunggu pemimpinnya di tengah-tengah kesibukan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID. Dengan tidak membuang waktu, kami akan memberikan kesempatan di tengah-tengah kampanye dan di tengah-tengah pandemi COVID. Saya minta semua pakai masker. Tim yang belum ada masker dibagikan supaya kita menjadi tim yang tertib, patuh kepada aturan protokoler COVID. Segera dibagikan supaya jangan lagi kita cuci tanah dan sebagainya. Dibagi dengan baik dulu. Kalau kita mulai. Telah hadir orang tua kita Pak Yosafat Nyok, Pak Samsul Bahri Ketua Tim, Pak Oni Pulo sebagai anggota DPR dan partai pengusung dari Demokrat. Kemudian Pak Dr. Andes Pit Master Papua. Pak Penatua Frans Medeli sebagai calon bupati dan masih bupati sampai hari ini. Bapak Muklis Tapi sebagai calon wakil bupati dan masih wakil bupati sampai saat ini. Pak Lambert Tialian, anggota DPR aktif saat ini. Bung Ais Kito, Ketua Tim Pemenangan Dapil 1 dari Partai Demokrat. Bung Dani Tantri dari PKPI. Bung Astro Lamada dari Hanura. Bung Fauji, 10 tahun mantan anggota DPR dan sekaligus merupakan pemikir dalam tim ini. Ibu Tina 01, silakan berdiri dulu karena sekarang ini banyak 01 mesti diperkenalkan ya, kita mesti kasih kenalkan, jangan sampai yang dibawa ke 02 bisa bahaya. 01 harus jelas ya. Kemudian Nona Fauji dari Bendara Partai Golkar dan seluruh teman-teman tim. Pembicara pertama akan saya persilakan yang pertama kepada Bung Samsul karena beliau ini belum pernah didengar suaranya di titik ini. Kalau kemudian komplit, kalau kemudian kita akan atur lagi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Bapak Bupati dan Ibu yang saya hormati, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, teman-teman anggota DPRD yang merupakan ikut terlibat dalam partai pengusung pasangan calon FM Mantap di Kabupaten Halmahera Utara yang kami hormati dan kami cintai. Bapak Ibu dan saudara semua yang hadir di tempat ini yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izinnya dong Bapak Ibu sempat menunggu kami pasangan calon bupati dan wakil bupati pada hari ini. Saya sebagai ketua tim pemenang FM Mantap di Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan ribuan syukur dan terima kasih atas Ibu Bapak meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Frans Mandiri dan Pak Muhlis Tapi. Saya penama Samsul Bahri Umar, Ketua DPRD periode 2009-2014. Kemudian 2014-2019 sebagai Ketua Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan di DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Di periode ketiga ini kembali saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dan sebagai Ketua Komisi 2 yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Bapak Ibu dan saudara semua, tentu kita telah banyak mendengarkan berbagai macam penyampaian visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati. Apakah itu secara langsung yang kita dengar maupun secara live atau siaran langsung yang dilakukan oleh kawan-kawan kami ketika mereka melakukan kampanye di beberapa titik di Kabupaten Halmahera Utara. Dan karena itu Bapak Ibu pasti sudah mengikuti bahwa terhadap teman-teman kami yang di sebelah selalu saja menyampaikan opini dan propaganda kepada Bapak Ibu. Ketika kita masuk dalam arena pilkada di 2020 ini, ada bahasa yang dilantunkan,
ada bahasa yang disampaikan ke publik bahwa pasangan calon yang diusung oleh 9 partai politik ini tidak berbuat apa-apa. Pasangan calon yang diusung oleh 9 partai politik ini katanya gagal dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Pasangan calon yang diusung oleh 9 partai politik ini dianggap gagal mengelola sektor pendidikan kita. Pasangan calon yang diusung oleh 9 partai politik ini dianggap gagal mengelola kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara. Karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan, jika seandainya mereka menyampaikan mereka gagal dalam mengelola sektor pendidikan dan kesehatan, saya balik bertanya kepada kawan-kawan yang selalu menyampaikan isu dan propaganda ke media maupun ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya bertanya kepada mereka, karena bicara tentang pengelolaan keuangan daerah adalah bicara tentang akumulasi pendapatan daerah kita dalam bentuk APBD Kabupaten Halmahera Utara. Jika andainya mereka membuka-buka dan membaca-baca berapa persentasi angka anggaran pendapatan belanja daerah kita, baik di sektor pendidikan maupun di sektor kesehatan, yang menurut aturan ketentuan perundang-undangan di sektor pendidikan kita di Kabupaten Halmahera Utara di atas rata-rata dari perintah undang-undang 20%, kita berada pada 17%. Di sektor kesehatan, menurut perintah undang-undang kita harus berada pada angka 10% dari akumulasi jumlah APBD kita di Kabupaten Halmahera Utara. Dan kita di Kabupaten Halmahera Utara berada pada angka 10% dari akumulasi pendapatan kita dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah. Kalaupun mereka menyampaikan mereka gagal mengelola kesehatan kita, Bapak Ibu harus mengetahui apakah pernah mereka mengikuti tentang rumah sakit umum daerah kita adalah merupakan salah satu rumah sakit di Maluku Utara yang merupakan rumah sakit role model. Rumah sakit role model yang diberikan penghargaan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau hari ini mereka bilang gagal mengelola sektor kesehatan, bukti 19 puskesmas di Kabupaten Halmahera Utara seluruhnya telah terakreditasi. Seluruhnya telah terakreditasi puskesmas kita di Kabupaten Halmahera Utara. Lalu kalau kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka gagal dalam mengelola keuangan daerah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, di saat ketika mereka berdua menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, opini pengelolaan keuangan daerah yang diberikan oleh BPK, kita berada pada opini wajar tanpa pengecualian. Beda dengan WDP. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan daerah itu BPK memberikan ada opini. Yang pertama, disclaimer. Disclaimer artinya kita tidak mampu memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita kelola uang itu. Artinya tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan. Opini kedua adalah wajar dengan pengecualian. Artinya ada titik-titik tertentu yang perlu dibenahi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dan opini ketiga adalah wajar tanpa pengecualian. Ini disandang predikat pengelolaan keuangan daerah oleh bupati dan wakil bupati hari ini. Lalu kalau mereka menyampaikan mereka gagal dalam mengelola keuangan daerah, pertanyaannya, mereka sering membaca temuan BPK atau tidak? Mereka sering melihat dan membuka-buka temuan BPK atau tidak? Ternyata dalam kurun waktu 4 tahun ketika mereka memimpin Kabupaten Halmahera Utara, kita berada pada posisi wajar tanpa pengecualian. Kalau kita kembali di pemerintahan sebelumnya, saya mantan ketua DPRD, Pithen Babua sebagai sekretaris daerah Kabupaten Halmahera Utara. Di pemerintahan sebelumnya, kita mengalami 5 kali disclaimer. Nanti kemudian Pithen Babua diangkat menjadi sekda di 2010. Baru kemudian kita perlahan menuju kepada wajar dengan pengecualian. Itu artinya Bapak Ibu, jika kita membandingkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Utara antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan hari ini, dapat kita katakan bahwa mereka adalah lebih baik daripada proses pengelolaan daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini dibuktikan dengan apa? Predikat yang diberikan oleh BPK wajar tanpa pengecualian.
Oleh karena itu di kesempatan yang berbahagia Ibu Bapak, saya ingin menyampaikan sebagai Ketua Tim Pemenang FM Banten di Kabupaten Halmahera Utara, belum lagi kita buka-buka pada kebijakan kepentingan yang lain. Mereka berdua dengan pertimbangan memikirkan masyarakat Galela Utara dan Loloda Utara, masyarakat di Kau Barat. Ada jalan ratusan kilometer dibangun di Galela Utara dan Loloda Utara. Ada jalan puluhan kilometer yang dibangun dari Busuri menuju ke Kau Barat. Lalu kalau mereka menyatakan hari ini mereka gagal dalam membawa ukuran kesejahteraan di Kabupaten Halmahera Utara, balik juga kami bertanya, apa kegagalan yang dimaksudkan? Karena mereka-mereka yang bicara seperti saya ini adalah mereka-mereka mantan pejabat, mereka-mereka adalah anggota DPRD, mereka-mereka adalah wakil ketua DPRD. Saudara Yoel Wogono ketika masih menjadi anggota DPRD adalah wakil di sebelah kiri saya, dan saudara Novino Lobiwa berada di sebelah kanan saya. Ya. Karena itu ketika mereka menyampaikan seperti itu, saya balik bertanya kepada mereka, apa ukuran kegagalan yang dimaksudkan? Karena bicara tentang pemerintahan bukan bicara doi pribadi Bapak Ibu. Bicara tentang pemerintahan bukan bicara kita pesaku sendiri, tapi bicara tentang pemerintahan, akumulasi pendapatan daerah itu dapat diukur pada belanja yang kita miliki yang disebut anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Halmahera Utara. Dan mereka berdua ini dari sektor pendapatan seperti yang dimaksudkan Bapak Ibu. Oleh karena itu, di kesempatan pertama ketika saya diminta menyampaikan pandangan terhadap ukuran-ukuran kegagalan yang disampaikan oleh teman-teman di sebelah, itu adalah opini yang tanpa ada data pembanding yang mereka sampaikan. Betul kata Dada? Jadi kalau kita segaro orang untuk pilih, hitung sigaro berdasarkan apa yang menjadi visi misi. Saya akan datang kalau dipilih menjadi bupati dan wakil bupati, maka ini yang saya laksanakan, bukan isu opini dan propaganda yang tidak memiliki sumber data yang akurat. Saya Ibu Guru nomor 1 toh? Kasih Ibu Guru. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Baik. Kenapa pembicara ini saya harus ramu dia berimbang? Ada dari saudara-saudara yang Kristen, ada dari yang Muslim, supaya kita bisa mendengarkan penyampaian yang positif dan yang baik. Kita menawarkan gagasan yang baik, maka kita memberikan orang-orang untuk yang baik bicara. Hari ini Om Pit, Dr. Pit Heid Babua Master, ya, Dr. Andes Master ya. Ini dulu pernah tantang berdua. Kondon tapalaka teteruga. Teteruga. Om sekarang dong dukung. Yang tadi bicara itu Papit Dewa. Dong dengar dong kisah-kisah masa lalu sampai dong bilang jangan dong coba-coba tantang petahana. Dong rubuh Papit. Persilakan. Baik, terima kasih Pak Bupati dan Ibu yang saya hormati, Bapak Bupati, teman-teman pimpinan terkait, Bapak Ibu saudara sekalian. Siang ini kita lihat ini ibu-ibu banyak. Oh, ibu banyak. Salut. Ibu-ibu itu kunci dalam setiap keputusan di rumah. Sebab kalau ibu-ibu miring kiri, bapak-bapak bisa susah. Segala sesuatu ibu-ibu. Tren positif, dan saya yakin ini sesuatu yang memiliki nilai besar di tanggal 9 Desember. Dulu kita waktu masih sekta, kalau kita kumpul kepala dinas, kita jangan bilang pada orang begini, ngoni ini biar ngoni pejabatan tinggi-tinggi, ngoni sekolah ini, ngoni pandai-pandai segala gelar. Tapi kalau ngoni pulang di rumah ngoni dapat mai tua dia mulai buru peduru, pandai hilang. Tanya bapak, kalau buru peduru itu pandai hilang. Jadi hari ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Samsul itu tadi, dulu kita wakil di 2015. Kita melawan itu
Padon 2 ini mau lawan Padon 2, bertarung mati-matian, berusaha sampai mati kepala. Samsul mantan ketua DPR kita antar sekda dengan sejumlah pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Tapi ketika tanggal 4 Desember waktu itu ya, pemilihan 92 Desember, Tuhan dia bilang begini. 2015 Tuhan dia bilang begini, hei Peter Samsul, berusahamu Anda menjadi bupati dan wakil bupati. Ras mereka tulis. Biarkanlah mereka, lepaskanlah mereka, dukunglah mereka untuk memimpin negeri ini 10 tahun, bukan 5 tahun. Baru-baru kita mau rencana kita maju lagi. Kita kuat, kita berusaha. Tapi setelah kita pikir-pikir, lawan petahana itu susah kita kasih tahu. Parah. Moni boleh cerita orang musuh-musuh di mana-mana. Moni boleh cerita orang kekurangan di mana-mana. Pada saatnya petahana pun tak bisa lawan. Jadi kita punya kesimpulan, lebih baik kita dukung pada orang supaya 2024 setelah ada petahana baru kita maju. Apapun saya lakukan dengan berbagai cara dan merasionalkan orang, soal kepemimpinan, kalau dia kurang 1-2 itu soal biasa, bukan hal yang luar biasa. 10 tahun saya mendampingi Hen menjadi bupati di Halmahera Utara selaku ketua Peda dan sekretaris daerah. Betul terhadap kurang, kita juga ada kekurangan. Tidak semua pekerjaan yang tuntaskan. Makanya kita bilang, orang yang sudah memimpin menjadi bupati dan gubernur 10 tahun, kalau undang-undang ini berubah bisa sampai 3 periode, orang yang pimpin di 10 tahun pun pasti dia maju lagi jadi bupati. Karena dia menganggap bahwa ada yang belum tuntas. Oh ini baru 5 tahun. Baru 5 tahun kok biar dokter bikin apa-apa. Dokter rom foya-foya. Padahal benar tidaknya, mampu tidaknya seorang pemimpin harus dilihat ketika awal dia menyampaikan apa visi misi yang dilakukan oleh seorang calon. Indikatornya diukur dari sana dan ukur ikut mau. Ya sekarang kan ukur mau. 2015 ketika debat kandidat Jakarta di TV One, Pak Frans dia bilang, saya akan membangun daerah Halmahera Utara jika terpilih nanti. Saya akan membangun dari desa ke kota. Dan saya akan memprioritaskan membangun jalan dari daerah lokal. Itu janji politik yang disampaikan secara terbuka di hadapan umum dan disaksikan oleh hampir seluruh negara Republik Indonesia. Orang nonton semua toh. Itu janji politik yang sangat luar biasa yang diungkapkan di hadapan orang banyak. Hari ini, jadi waktu dia bilang begitu, kita boleh Mas Samsul. Siapa yang tanya bicara itu Pak? Rosano bayi gunakan. Rohan. Rosano gunakan. Emo. Soalnya ko, ko makina o gaira dia udah puaka. Ko pipiknya no boleh. Kalau dia bikin jalan ke sana, dia bilang dari mana? Karena saya bekas sekda, dia ketua DPRD. Kita tahu bagaimana sulitnya daerah untuk membangun jalan dari daerah kota dengan anggaran yang begitu besar. Baik dua bilang, jika Tuhan berkenan, segala sesuatu bisa kami lakukan. Dan hari ini orang tidak bisa menyangka, orang tidak bisa mantap bahwa jalan Loloda yang 90 km dituntaskan dalam jangka waktu 4 tahun.
ditentang. Apakah ini semua kebohongan? Apakah ini semua pengingkaran terhadap janji-janji politik? Tidak. Ini yang telah mereka buktikan. Karena itu, saya dengan Samsul hari ini bilang, di dalam pandangan kami, dari semua yang ada di Halmahera Utara, kami menganggap bahwa Frans dan Mulis masih yang terbaik di Halmahera Utara. Mereka memiliki kapasitas, mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki kecerdasan untuk membangun daerah ini. Orang yang kita bisa ukur dan bekerja, itu orang yang sudah berbuat. Orang yang belum berbuat, kita tidak bisa ukur dan bekerja. Segala sesuatu pada ahli. Makanya kita bilang serahkan pada ahli. Tidak boleh orang yang baru belajar. Kalau mau dipilih ke karya kalau itu pambut dia bagi dia ke sana. Pambut banyak-banyak. Orang mau punya, kalau orang karang punya, oh mau dia. Pambutnya besok ibu. Toh kalau balik. Ini satu baru lihat. Seberapa lama anak? Baru 3 hari ini. Pada dari laut dihantar vol. Mau pilih mulai yang mana? Yang baru 3 hari kayak beberapa kali. Yang lama. Karena dia biasa melewati jalan itu. Tapi tantangan itu di mana-mana, saudara. Semakin besar tantangan, semakin kuat itu orang. Mau dikenal Messi dan Neymar, pemain sepak bola yang sangat populer sekarang di mana-mana. Messi begitu kalau dia bawa bola dia aduh, dia pun dia terawal, dia tendang. Orang paling pas. Untuk menjadi pemain terbaik, tidak bisa lah jadi pemain terbaik. Tapi orang so pali pak dia, orang so ijab pak dia, orang so kasih patah pak dia. Artinya tantangan, orang so hujat pada orang secaci maki pada orang, sama itu. Kemudian mereka bisa. Seorang nahkoda yang ulung tidak pernah lahir daripada sebuah laut yang tenang. Tidak ada. Kapten kapal yang baik tidak akan mungkin dia lahir daripada laut yang tenang. Tetapi semakin ganasnya ombak dan tantangan, semakin mantap dia menjadi seorang kapten. Mantap. Ibarat dia mendayung di atas karang. Jadi bagaimana dia dijauh ini kan? Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, maupun yang tidak hadir, yang ada di sana kah, di MPR rumah kah, atau di kamar Pak Kunci cuma kasih dengar tadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Waktu dia tanggal 9 Desember, mereka pasti akan menjadi pemenang. Kasih tahu teman-teman yang lain, kasih tahu saudara-saudara yang lain. 5 tahun membangun daerah terlalu dalam hidup. Karena itu semua orang itu mau 10 tahun. Karena itu kasih kesempatan orang untuk menjadi bupati 2 periode. Hati ini kasih tenang. Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu. Jangan mudah terpengaruh dengan gosip-gosip. Yang kadang-kadang kemarin kamu mencari kutu. Kau nggak punya waspada? Hah? Apa? Isu-isu dia baca lagu dia begitu. Tapi sampaikan, Anda tegakkan hati, ubah hati, bukan hatimu. Jangan terpengaruh kepada setiap orang yang datang hanya membawa isu-isu. Karena itu adalah racun baginya sekalian. Fitnah dan hasutan itu racun. Tanggal 9 Desember 2020 nomor. Sekian dan terima kasih. Ya, Opit dapat pali jo sakit periode itu Opit
Makanya dong tunggu bola tengah, nanti bola tengah baru dong bermain di 2024. Kita jadi wasit dong nanti. Ya, baik. Pak Benato Faras Maneri, Paulis satu. Jadi ini dari tadi belum mau bicara, makanya saya gelisah sekali. Tokoh muda, satu-satunya putra Halmahera, ada mic di situ, Pak. Putra Halmahera Utara yang pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa Islam se-Indonesia, tidak dapat apa. Dan hari ini beliau akan menyampaikan pikiran-pikiran kritis sebagai orang muda yang telah mendampingi Pak Bupati selama kurang lebih hampir 5 tahun. Silakan Pak Polisi. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, Pak Bupati, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur ya siang ini semua bisa hadir, bisa duduk. Untuk kampanye nih begini-begini sudah. Kalau bisa banyak orang terkait dulu-dulu lagi ya, kemudian bisa kumpul banyak-banyak orang. Karena itu kamu harus bikin spot-spotnya, konsultasinya. Begini-begini sudah kampanye. Bapak Ibu, orang ini kan didukung 8 partai. Tambah satu terakhir PKS 9 partai. Vote ke terhadap? Kalau vote pasti? Cara mendahului kehendak Tuhan toh? Cara takabur toh? Dari 9 partai, 8 partai, 17 anggota DPRD. Kuat tuh? Kalau dibanding sebelah jauh. Karena itu Bapak Ibu harus pilih ya yang menang. Kalau saya bilang menang, saya tidak takabur, tidak mendahului kehendak Tuhan, karena memang ada instrumen kekuatan yang kita miliki, ada variabel kekuatan yang kita miliki, karena itu kita menang. Wih, ini belum lagi pemilihan, so bicara tinggi, oh terasa. Tolong seukur itu kemenangan. Karena itu Bapak Ibu apalagi bergabung dengan kita orang semua ini, saya kira orang paling kuat sekarang. Petahana tidak ada yang kalah. Semua petahana maju sebagai calon bupati di periode kedua. Yang telah maju itu semua di Halsel, karena beliau terhadap partai untuk maju lagi berikutnya. Di Halsel itu Bahrain semua terhadap partai. Dan dia telah maju dan dia telah bisa bersaing. Tapi yang namanya petahana seluruh Indonesia pasti maju. Kenapa? Memang kita sadar bahwa yang kita sudah perbuat masih ada kurang-kurangnya. Kita belum juga banyak berbuat untuk masyarakat. Karena itu undang-undang membolehkan 2 periode, kita harus maju. Dan Pak Bupati, Pak Frans Maneri, masih memilih kita bersama-sama berpasangan. Itu artinya apa? Kita orang selama berpemerintah, baik-baik saja. Karena waktu hal, karena konflik seperti daerah-daerah lain. Pak Hein di periode kedua ganti pasangan. Tapi Pak Frans tidak ada pasangan. Masih sama. Karena apa? Bagaimana kita mau tunjukkan di masyarakat? Bagaimana kita mau menyelesaikan semua persoalan masyarakat, persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, kalau kemudian di pemerintah saja kita gontok-gontokan dan tidak akur. Inilah kemudian kita membangun citra bahwa pemerintah baik, pemerintah aman-aman saja. Bupati, wakil bupati aman-aman saja. Tak ada masalah yang kemudian dapat mengganggu bahkan berpengaruh terhadap masyarakat. Itulah beliau. Karena itu Bapak Ibu jangan ragu. Iya. Jangan ragu bahwa nanti tanggal 9 itu pilih nomor 1. Ini sudah betul ini kan? Nah, yang disembah itu Pak Joel Bogono, Pak Said Baja. Saya itu orang mau kenal lah semua. Mau kenal. Ini itu orang mau kenal semua. Karena itu yang tadi dibilang Pak Bin, fenomena ibu-ibu ini, fenomena emak-emak ini, fenomena tante-tante ini memang fenomena yang berkembang di era demokrasi yang saat ini lagi menarik. Menarik karena tingkat kepedulian ibu-ibu ini tinggi. Dan ibu-ibu memiliki peran yang penting untuk menentukan putusan-putusan rumah tangga dan putusan-putusan politik di luar. Nah karena itu harus tahu ini ibu-ibu punya peran. Karena kalau ibu-ibu sudah pilih nomor 1, pasti ikut bapak dan anak. Iya kan? Nah bakal terkesiap segala hal memang. Kalau ibu-ibu mogok, yang tadi bilang bapak balik kiri saja repot. Itulah peran ibu-ibu, karena itu ibu-ibu selalu menjadi variabel penting dalam menentukan sikap.
Mau sosial politik di luar, ibu-ibu menentukan. Mau di rumah tangga, ibu-ibu menentukan. Fenomena ini fenomena yang sudah berbalik. Kalau dulu bapak-bapak perannya luar biasa, sekarang tidak lagi ibu-ibu. Nah, jadi kampanye di mana-mana itu, ibu-ibu paling banyak. Jadi saya sering bilang begitu, karena ibu-ibu punya peran yang paling penting, harus tahu itu, pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau anak bapak-bapak kemudian mau ikut, oh ya. Ini karena apa nih? Ya, karena ibu-ibu punya peran penting seperti itu, maka ibu-ibu harus menentukan. Bapak ikut, anak-anak harus ikut. Dan minimal di rumah itu ada 4, paling kurang 4. Tambah anak 2. Yang punya hak pilih paling kurang 4 di rumah itu. Belum lagi anak mantu, belum lagi ya ipar-ipar dan macam-macam. Karena itu ibu-ibu harus tahu itu, dan insya Allah ibu-ibu menentukan nomor. Dan kalau 5 ibu-ibu pasti ada 20 yang ikut di ibu-ibu. Iya kan? Nah, karena itu kalau ibu-ibu sudah menentukan pilihannya nomor 1, insya Allah kita tambah kuat dan tambah menang. Karena itu tanggal 9 nanti pilih nomor SR. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Polis sekaligus Wakil Bupati. Bapak Ibu, saya lihat dari tadi ini, saya berkesimpulan rupanya emak-emak ini dong punya pemimpin saya pe Mama Inuhan ini. Ya, beliau yang menyetir dari tadi. Dong pe jenderal lapangan buat beliau, saya lihat. Mama ini? Mantan anggota TNI, pe istri, gerakannya luar biasa. Luar biasa. Ini tetap luar biasa untuk nomor 1. Baik, kita persilakan Pak Binato Prasaniri untuk menyampaikan pikiran-pikiran 4 tahun yang sudah dilakukan dan 4 tahun nanti ke depan. Paling tidak progres yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Sose yang saya cintai, saya punya. Ini karena kakak kabai, orang Golkar dari keluarga Abri. Golkar dulu itu ada 3 keluarga. Yang tadi yang istilahnya ABG. A itu dari keluarga Abri, B saya birokrasi pegawai, dan G itu masyarakat. Saya di Tobelo di Golkar ini dari tahun 82 sampai aku dapat yang Mama Inuhan. Setelah pindah dari Morotai. Betul Tony Elo kok ketagong. Betul ya. Iya. Yang terhormat teman-teman dari partai pendukung, bapak-bapak anggota dewan, ini dari Demokrat, Pak Oni, dari Perindo Pak Lambert, Demokrat juga ada Ais, Tantri dari BKPI, Hanura, terus dari Om Samsu, Golkar, dan Bapak Ibu sekalian, masyarakat desa Dusun Kampung Baru yang saya hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Puji Tuhan bahwa kita masih ada jumpa di saat ini dalam suasana yang sehat walafiat, walaupun kita punya wajah agak lain ya. Kalau 5 tahun lalu kita bagaya, tapi sekarang mau bagaya bagaimana? So pakai lipstick dan ini juga mesti tutup itu lipstick yang masker. Karena kalau tutup kita dapat usir dari Panwas. Jadi ini merupakan aturan karena wabah COVID atau orang Tobelo bilang corona. Memang DP nama juga cocok nih. Ini corona karena yang selama ini di Halmahera Utara ini yang kena corona hampir 600 orang, yaitu 109 dari masyarakat, di dalamnya
tenaga medis ada 52, NHM itu ada 400 lebih. Tetapi puji Tuhan kondisi hari ini sudah tidak sampai 12 orang, semua sudah sehat. Tenaga medis ada 27, itu sudah sehat semua, di dalamnya ada dokter dan tim ahli. Ini berkat kerjasama kita semua pihak. Untuk itu tidak henti-hentinya mendahului saya melaporkan hasil pekerjaan kami selama 5 tahun. Kami perlu ingatkan bahwa COVID Corona ini masih ada di sini, masih ada di seluruh dunia, sehingga jangan dipandang enteng. Tetapi juga jangan terlalu takut. Jangan ketakutan itu bikin kita orang tidak bisa bergerak. Menghadapi COVID, kuncinya adalah pada waspada, ikhtiar. Kalau berkumpul banyak orang, harus pakai masker. Saya karena bicara diizinkan untuk buka. Jadi yang bisa buka masker di saat banyak orang, itu cuma bicara dan makan. Coba siapa yang bisa makan pakai masker? Biar mau dijago lagi kita sewa kalau mau makan bisa pakai masker. Demikian yang awalnya bahwa yang tadi saya bilang corona tidak bisa dipandang enteng, tetap waspada dan kunci cuma satu, disiplin. Kita kalau disiplin, ikhtiar, jaga kesehatan, jaga cuci tangan, pagi-pagi sering bakar berjemur, lah bilang minum lemon, kumur-kumur dengan air garam, itu juga sudah sangat membantu untuk kita orang bisa sehat dari COVID. Yang kedua, 5 tahun lalu yang tadi disebut-sebut, kami maju mencalonkan diri dari jadi bupati, saya dengan Pak Mulis, terus tadi ada Pak Pit, ada 5 calon. Kami maju dengan tujuan yang disebut dengan visi dan misi. Visi itu dompet tujuan. Apa tujuan kami? Yaitu menciptakan masyarakat Halmahera Utara yang sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa tangga yang disebut dengan misi. Misi adalah yang pertama, tangga pertama mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yaitu jalan, jembatan, perumahan. Yang keempat, yang ketiga, mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat Halmahera Utara di berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, terakhir, meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi. Jadi kami bekerja selama 5 tahun ini, kita perel yang tadi apa itu. Jadi kami tidak bisa bekerja sesuka hati yang istilah tiba-tiba supaya bisa dievaluasi. Ini ada ibu guru, ada beberapa orang mantan ibu guru. Orang kalau mau mengajar pasti bikin SP, satuan pelajaran atau satuan pendidikan. Supaya besok dong mengajar itu apa yang harus diajar itu jelas. Sama halnya dengan kami. Kalau kami mau jadi bupati selama 5 tahun ini 4 dasar itu yang harus kami buat. Salah satu yang paling mendasar adalah yang tadi saya bilang, mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh. Kenapa poin ini ada persamaan hak? Karena toh di halut belum, hak masyarakat ini belum sama. Kita di kota ini bukan senang sekali, tapi kita di kota mulai dari Galela Utara sampai dengan Pasir Putih, kita bisa naik oto sejak berkabupaten. Tapi Galela Utara sampai Loloda, oto pun belum tahu di model bagaimana kalau orang yang belum pernah sampai di sini. Atas dasar itulah dan dasar daripada pada saat Undang-Undang Nomor 1 dibentuk tahun 2099 tentang pemekaran Kabupaten Halmahera Utara yang wilayahnya adalah dari Pasir Putih sampai Apulea, ada 196 desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Selama berkabupaten sejak tahun 2003 kabupaten ini terbentuk sampai dengan 2015. Di situ saya bilang ada ketimpangan dalam pelayanan masyarakat. Salah satunya adalah jalan. Sehingga kami berkomitmen ini harus dibuka. Siapa lagi? Ada pepatah bilang kalau bukan kita orang siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu yang menjadi niat dan tekad, sehingga kami nekat untuk membuat program prioritas. Karena disebut prioritas, itu cuma satu yang unggul. Yang lain bukan tidak prioritas, tetapi yang lain juga sambil berjalan. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Samsu, Pak Pin, apa-apa yang sudah kami buat. Masalah jalan saya tidak korek lagi, tetapi untuk diketahui bahwa anggaran terbesar selama 5 tahun ini, dari sejak kami memimpin itu ada kurang lebih 5 triliun, 4,8 triliun uang sudah kami habiskan. Di dalamnya ada kurang lebih 5 kali 2 1 triliun lebih itu untuk belanja kepegawaian, belanja pegawai, perjalanan dan lain-lain sebagainya. Terus yang sisa dari sekitar 2,7 triliun itu dibagi lagi untuk belanja pembangunan jalan dan jembatan untuk halut, itu sebesar 501,3 triliun. Itu untuk jalan sepanjang 275,3 km. Ada di mana? Ada 94,6 km ada di Apulea sampai dengan Salimuli. Sementara di Kota Tobelo ini ada 14 km. Hot mix. Dia bukan bagiannya, saya ada di Popojo sini, saya terhafal. Tapi dalam kota pun, jadi dari yang tadi saya bilang ada 200 miliar lebih, itu 500 kalau dibagi per kecamatan selama 5 tahun itu, porsi terbesar digarap di daerah Loloda Utara sebesar 320 sekian miliar. Porsi kedua belanja pembangunan itu ada di Kota Tobelo, yaitu sebanyak 151 miliar. Yang ketiga di Kau Barat 42 miliar, dan yang keempat ada di Loloda Kepulauan 38 miliar, dan sisanya diikuti pada kecamatan-kecamatan lain. Itu belanja-belanja untuk sektor fisik. Sementara untuk sektor pendidikan, selama 5 tahun ini kami sudah membangun 93 gedung PAUD, 5 gedung sekolah, 5 gedung sekolah dasar yang baru, 4 SMP yang baru, serta rehabilitasi pembangunan ruang kelas baru SD dan SMP sebanyak 202 ruangan tersebar di seluruh Kabupaten Halmahera Utara. Untuk mengukur keberhasilan pendidikan, indeks pembangunan manusia dari tahun 2016 sejak kami memimpin itu berada pada 65,4, dan di terakhir tahun kemarin dia berada pada 67,7, sehingga dia masuk pada kategori sedang. Berarti pendidikan berhasil, ada penambahan sekitar 2 poin. Jadi apakah ini yang disebut kami gagal? Itu saya juga bingung. Dong bilang kita gagal dan tidak tahu DP ukuran apa. Kemudian di sektor kesehatan, sektor perumahan, kalau jalan tadi ada sekian kilometer, di bidang pembangunan drainase juga ada, di perumahan ini khusus ada 100 rumah dibangun baru, terus ada rumah susun 3 lantai yang kemarin dijadikan rumah sakit COVID. Kemudian ada bantuan stimulan perumahan kepada 1162 kepala keluarga, yaitu bantuan rehab rumah. Dan untuk ke depan ada kurang lebih 1.900 rumah selama 5 tahun ke depan, itu pun akan dibangun 1.900 rumah, belum lagi untuk 5 tahun ke depan. Ukuran keberhasilan kesehatan, yaitu angka harapan hidup dari tahun 2016 berada pada posisi 68,7, dan terakhir kemarin 2009 akhir 99 adalah 69,4, dia naik hampir 1 poin. Sementara pelayanan di Rumah Sakit Umum Tobelo mendapat perangkat yang tadi disebut role model, bukan bangunannya bagus, tetapi dia punya pelayanan dan administrasi
dia menjadi mode untuk Kabupaten untuk Provinsi Maluku Utara, bahkan terbaik akreditasi untuk Indonesia Timur dari Manado sampai Papua dan Ambon. Sementara pelayanan puskesmas di 19 puskesmas yang tersebar pada 17 kecamatan ini juga sudah berada pada skala standar nasional. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan selama 5 tahun menyangkut yang sudah kami lakukan, dan untuk 5 tahun ke depan kami pun akan melanjutkan visi ini. Kalau kemarin itu 5 tahun yang lalu dengan moto membangun Kabupaten Halmahera Utara dari desa ke kota, untuk 5 tahun ke depan kami akan menghabiskan tunggakan kami dari desa, dan untuk masuk pada tahun 2024 kami mencanangkan kota Tobelo menjadi kota terang dan indah. Menjadi modelnya seperti apa nanti tunggu dia orang PU yang gambar. Tapi yang jelas bahwa kalau Ternate juga bisa berubah seperti yang kita lihat. Ternate itu ingat, saya masuk tahun 1969 itu jalur di muka benteng itu masih ombak paka-paka. Sekarang dia semua sudah tertutup, bisa berapa tahun itu coba dibayangkan. Sementara reklamasi di muka kantor gubernur saja, kantor gubernur lama itu dia makan waktu sekitar 15 sampai 20 tahun baru jadi. Jadi jangan dulu menilai seseorang gagal kalau baru 4 tahun. Pilkada 5 tahun, efektifnya cuma 3 tahun. Karena 1 tahun saya sudah terpilih itu bakunya nyokek terus, baku dendam terus, ini tim sukses lah, ini bukan lah. Jadi pembenahan selama 5 tahun, waktu habis tersita hanya untuk penyesuaian dengan lawan, dengan kawan. Masuk pada tahun kedua itu baru bisa dimulai, pemerintahan bisa stabil. Dan dimasuk tahun terakhir model sekarang, baru bateng atau sebaku nyonyok ke ulang, sebaku kita ulang. Makanya hari ini kami mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami buat. Dengan ke depan, saya juga tidak akan menyampaikan visi misi ke depan, tetapi salah satu untuk orang di sini yang mungkin bocoran bisa saya sebut, saya sudah bilang Pak Oni mau dikawal supaya tahun depan tol pejalan ke kubur itu harus diaspal. Tidak ada amanan lain. Itu salah satu. Yang sisanya nanti kita tunggu, karena ini sampai 5 tahun, cuma 4 tahun. 4 tahun kami harus turun dan selamat jalan. Silakan Dok Pak Pin, Pak Julius dan Ilaha, Pak Oni, mau di Bapu Harepa lagi. Nanti tinggal kita yang pegang setir. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Ucapkan terima kasih. Salam, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Ketua Prasmanedi. Bapak Ibu, role dan model kampanye harusnya disampaikan seperti ini, bahwa rakyat harus mendengarkan gagasan dan penyampaian-penyampaian yang positif. Jadi kalau orang datang kemudian cuma pakunyoke, maka saudara bisa menilai apakah dia calon pemimpin yang layak, yang baik atau tidak. Saya kira kita kembalikan ke sejarah. Saya ingin tanya lagi, Mama Inuhan, tanggal 9 itu siap memenangkan nomor 1? Baik, sama-sama. Apakah kita siap memenangkan nomor 1? Siap. Baik.